Suaranya jelas Pak Uji? Ya, jelas. Enggak lah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Uhayyikum tahiyatan mubarakatan min 'indillah. Tahiyatan ahlal jannah. Sahabat dan ibu sekalian, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat. Pertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat dan semoga mempertahankan kesehatan kita di masa pandemi ini, dan Allah mudahkan kita untuk bisa melihat sedikit apa yang kita lakukan di pesantren alam, sebuah pendekatan baru sebenarnya dalam proses pendidikan level menengah, ya, level menengah seperti yang disampaikan oleh moderator sekaligus sahabat. Saya punya pengalaman di level SMP 7 tahun dan di dalamnya termasuk di dalamnya menjadi kepala sekolah lanjutan sekolah alam Indonesia. Dan di tahun 2012 sempat berpikir untuk merasa tidak puas dengan pencapaian yang ada, walaupun bikin kurikulum sendiri, mencoba untuk meramu satu tambahan dalam proses pendidikan sekolah alam. Ya, kita beristihad dengan menggabungkan pesantren dalam hal ini. Insyaallah, ahlan wa sahlan kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang sudah dari sekolah alam cendekia maupun dari orang tua dari pesantren masa pandemi, dan teman sekalian, ada juga yang dari JSAN dan sebagainya. Jazakumullah atas kehadirannya. Saya kebagian bedah konsep dan program yang hampir semuanya sudah diambil dagingnya oleh Bu Cace tadi. Jadi mudah-mudahan tidak tinggal tulangnya ya mudah-mudahan. Slide-nya cukup banyak memang karena konteks konsepsi sekolah alam sebuah konsepsi baru dalam ranah dalam khasanah pendidikan di Indonesia. Kurang lebih dasar pemikirannya adalah yang pertama, rasa syukur saya sebagai wujud rasa syukur saya bisa bertemu dengan sekolah alam di 2004. Itu sebuah kesyukuran yang luar biasa. Saya berinteraksi dengan sekolah alam dan makanya saya ada quote di sekolah alam adalah guru adalah murid pertamanya sekolah. Jadi guru itu sebenarnya murid pertama sekolah alam. Jadi guru yang bekerja di sekolah alam pada akhirnya dia sedang belajar banyak. Dan saya sangat belajar banyak di sekolah alam Indonesia dalam hal ini. Nah, saya berada di sana, belajar banyak yang mungkin bukan siapa-siapa dulunya. Alhamdulillah Allah berikan kepercayaan, Allah berikan amanah dengan sekolah alam cendekia dan sekarang berlanjut ke pesantren alam tahfiz dalam hal ini. Jadi dasar pemikirannya adalah pesantren alam simpel, yaitu sekolah alam plus pesantren tahfiz. Ya. Jadilah dia pesantren alam tahfiz. Kenapa alam ini menjadi hal yang sangat penting? Kalau di teman-teman yang di sekolah alam sudah sangat memahami apa definisi alam, tidak hanya sekedar belajar di alam ya. Alam itu artinya mengalami pengalaman. Alami, dan sehingga banyak anak-anak yang lebih banyak belajar pada hakikatnya dalam proses pendidikan di sekolah alam. Ya, insya Allah nanti akan dilanjutkan di pesantren alam. Kemudian kenapa kita tambahkan pesantren? Karena kami memandang bahwasanya anak-anak usia 10 tahun ke atas itu kendala terbesarnya mungkin bukanlah games, bukanlah narkoba, bukanlah pergaulan bebas. Tantangan terbesar mereka adalah waktu luang. Waktu luang. Mereka sudah punya kehendak, mereka bisa merealisasikan kehendak. Aku mau main game, kan dilarang main di rumah, dia ke warnet dan lain sebagainya. Dilarang di rumah, dia bisa main temannya dan sebagainya. Dilarang pada saat ada orang tuanya, dia bisa lakukan itu pada saat orang tuanya sedang keluar gitu kan. Jadi dia sudah punya kehendak. Nah, kehendak inilah yang terkadang menjadi bumerang bagi kita sebagai orang tua. Itu terjadinya degradasi ya. Jadi bukannya lebih produktif, ya, kita berada di rumah, ternyata kenyataannya lebih banyak hal yang negatif. Oleh sebab itu, kami memandang anak 10 tahun itu sudah layak untuk
pesantrenkan. Dan saya pribadi melihat hal ini sebagai satu solusi yang kekinian, memang lebih menjadi sesuatu solusi yang mungkin prioritas gitu ya, dengan menyekolahkan anak di pesantren. Nah, pesantren alam tadi sudah disampaikan, dan juga penting bagi kita untuk memberikan kompetensi tahfiz ya, bagi hafid, bagi anak-anak kita, karena itu menjadi bekal ke depannya. Kenapa 15 juz? Nah, nanti kita coba bedah lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu kenapa Muhammad Al-Fatih? Kenapa Muhammad Al-Fatih? Ya, seperti tadi disampaikan bahwasanya anak-anak kita ini di masa 10 tahun itu perlu teman diskusi yang mungkin tidak representatif lagi dengan orang tuanya. Yang sibuk bisa jadi, yang mungkin nggak update bisa jadi, yang mungkin juga nggak enak gitu ya, diajak ngomongnya nggak enak gitu ya. Oleh sebab itu mereka memerlukan sosok lain. Kita kenal dengan, kalau di pesantren itu kita kenal dengan istilah musyrif ya, pendamping ya, musyrif dan ustadz. Oleh sebab itu kita sering melihat bahwasanya anak-anak di usia SMP atau menengah, dalam hal ini usia 10 tahun sampai menjelang balik, mereka lebih banyak berinteraksi dengan temannya ya. Lebih percaya kata temannya ketimbang kata orang tuanya gitu ya. Nah, inilah menjadi penting bagi kita untuk memberikan sosok-sosok baru dalam asana pendidikan anak-anak kita, yang minimal diwakili oleh musyrif, yang kedua oleh ustadz, yang ketiga tentunya dengan cerita-cerita kepahlawanan kaum muslimin, dan yang terdekat dalam pahlawanan kaum muslimin saat ini adalah Muhammad Al-Fatih ya, yang Rasul bisyarahkan, Rasul sabdakan, la tuftahanna al-Qastatiniyah wa la ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jaiz dzalikal jaiz. Ya, akan ditaklukkan Konstantinopel, yaitu sabda beliau di tahun 700 Masehi, dan yang menaklukkan adalah sebaik-baiknya pemimpin. Jadi Muhammad Al-Fatih ini telah didaulat menjadi sebaik-baiknya pemimpin, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Itulah Muhammad Al-Fatih. Kisah heroik ini tentunya mudah-mudahan insya Allah dan seharusnya memang menjadi satu inspirasi tersendiri bagi anak-anak, khusus anak-anak di pesantren alam Muhammad Al-Fatih. Gambaran umum kenapa kita memanggil atau mengambil konteks Muhammad Al-Fatih. Ya. Tagline-nya kurang lebih, Rabbani berdikari, tangguh, dan cerdas. Rabbani menggambarkan sosok yang merepresentatifkan akhlak mulia, akidah yang kuat, dan ibadah yang dawam ya, yang dawam itu Rabbani. Rabbani ini sebenarnya detailnya lebih dalam lagi, yaitu termasuk di dalamnya adalah faqih fiddin ya, anak-anak atau orang-orang yang sangat mendalami ilmu agama. Kemudian berdikari. Ini juga menjadi tagline kita, yaitu anak-anak yang mungkin kita udah lama nggak mendengarnya, atau yang ngerti ini kata berdikari berarti ya sudah tua gitu kan. Berdiri di kaki sendiri, atau dalam bahasa psikologisnya disebut berdaya, yaitu orang-orang yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, berdikari itu bahkan bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Karena kita banyak temui, saya juga banyak melihat dari kalangan kaum muslimin ini bagaimana pasangan-pasangan muda yang tidak berdaya gitu ya. Ada orang-orang yang tidak berdaya menghadapi kelakuan anaknya gitu kan. Ada orang tua yang tidak berdaya secara finansial, tidak berdaya secara fisik, tidak berdaya secara kesehatan dan sebagainya. Nah, kita tidak menginginkan. Dalam surat An-Nisa juga diminta oleh Allah SWT, diperintahkan oleh Allah SWT untuk bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah, dalam hal ini meninggalkan anak-anak yang kemudian tangguh itu menggambarkan representatif fisik ya, kuat, besar, tinggi, lincah ya, dan cerdas tentunya merepresentatifkan kognitif dalam hal ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas gambaran tentang pesantren. Yang selanjutnya insya Allah kita coba lihat kurikulum ya. Kurikulum sekolah yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Caca, kurang lebih terbagi dalam 3. Oh ya, sebelum kurikulum kita coba berbicara tentang esensi atau ranah manusia atau unsur
Ya, unsur yang ada pada manusia al-insan, yang pertama tentunya jasad. Ya, dikatakan manusia tentunya karena ada jasadnya. Yang kedua ada ruhnya, itu ada nyawanya ya. Oh nggak ada nyawanya ya, berarti disebut mayat gitu kan. Yang ketiga adalah akal al-fikr. Ya, ini gambaran utuh manusia. Sehingga proses pendidikan diharapkan balance. Maka dalam ma'rifatul dalam tema ya, kalau kita mengikuti proses tarbiyah yang disampaikan oleh Bu Cace, dalam tema ma'rifatul insan, mengenal insan, tentu ujungnya adalah bagaimana kita melahirkan anak-anak yang at-tawazun gitu ya. At-tawazun yang seimbang ya. Jasadnya bagus, ruhiyahnya mantap, ya fikriahnya cerdas. Tentu ini idealisme atau cita-cita kita sekalian untuk melahirkan anak-anak yang punya kompetensi di seluruh hal ya, seluruh ranah dalam hal ini. Nah, ini menjadi landasan berpikir bagaimana kurikulum sekolah alam dilahirkan. Makalah muncullah segitiga ya, piramida kurikulum sekolah alam. Yang pertama adalah akhlak ya. Bisa lihat slide-nya Pak Fuji. Saya agak cepat saja karena memang slide-nya cukup banyak. Mudah-mudahan tidak menggurui dan tidak seperti orang yang mau mengejar ujian. Sebelumnya Pak Fuji, sebelumnya. Ya. Kurikulum terbagi 3, ilmu syar'i, akhlak dan Quran ya. Itu kurikulum dasar ya. Kalau di pesantren memang kita tambahkan ilmu syar'i gitu ya. Akhlak dan Quran. Kemudian kemandirian dan leadership di level menengahnya, dan yang terakhir adalah yang puncaknya adalah thinking skill. Yang target kurikulum tentunya menjadi ibadur rahman. Ya. Kemudian peran ke leadershipnya diwakili dengan khalifatullah. Karena memang pada hakikatnya manusia memang Allah ciptakan sebagai khalifah fil ard. Yang berikutnya adalah target kurikulum thinking skill adalah kemampuan logic thinking. Makanya di sekolah alam kita tidak menjadikan ujian nasional atau ujian yang bersifat pencil and paper test sebagai ujung dari kurikulum, tapi bagaimana ujung kurikulum itu diwakili oleh small research ya, ada penelitian kecil kalau di level SD, nanti kalau di SMA, SMP, mungkin seperti tadi Bu Caca sampaikan adalah yang disebut dengan penelitian atau dalam bahasa Inggris nantinya. Selanjutnya kita melihat bagaimana metodologi dalam mengejar 3 kurikulum tersebut, karena kurikulum ini sangat unik, berbeda. Mungkin kalau kognitif saja kita metodologinya tinggal belajar aja kan, makanya kalau definisi secara umum orang bertanya belajar nggak gitu kan, karena definisi belajar di benak kita sekalian adalah bagaimana adanya aktivitas di dalam ruangan, ada guru di depan papan tulis. Itu yang terbenak, yang tergambar dalam benak kita manakala dikatakan belajar. Sedangkan di sekolah alam telah melakukan reformasi terhadap definisi belajar, mengembalikan belajar tadi pada 3 ranah tadi. Kalau dia ada masuk ke sekolah dalam kondisi misalnya tidak bisa berbagi atau akhlaknya buruk, keluar dari sekolah atau kembali dari sekolah mulia atau baik, maka dia belajar saat itu. Pada tataran psikomotorik, pada saat dia masuk sekolah tidak bisa berenang, misalnya di hari Selasa, itu Selasa ceria biasanya kita berenang, pulang sekolah dia bisa berenang, maka di hari itu dia belajar. Ya, kalau kognitif itu sudah mafhum kita ya. Ini metodologi belajar ya. Kita lihat metodologi belajar untuk pendekatan Al-Qur'an, akhlak dalam hal ini yaitu hikmah dan keteladanan. Al-Qur'an qudwah wa Qur'an. Qudwah dengan guru, Quran dengan Quran ya untuk mendapatkan hikmah gitu ya. Qudwah yaitu bentuk keteladanan. Jadi saya menyingkatnya dengan istilah Quran wa qudwah. Yang berikutnya outbound dan proyek wirausaha itu dilakukan dengan outbound ya, aktivitas penggemblengan mentalitas. Dan ini memang sangat penting bagi anak-anak kita. Dan yang terakhir untuk metodologi dalam membentuk thinking skill sama seperti pada umumnya di sekolah alam kita mengenal dengan istilahnya PJBL ya, project based learning, bagaimana proses pembelajaran dilakukan secara project ya. Dan ini memang kita lihat beberapa negara yang kategorinya maju, mereka lebih banyak berbicara atau
melakukan proses pembelajaran di kelas dengan istilah proyek. Gitu. Kalau sekolah kita atau di negara kita pada umumnya tidak berbasis ini, yang karena orientasinya adalah misalnya rapot gitu ya. Ini menjadi hal yang sangat berbeda di sekolah alam. Oleh sebab itu perlu adanya kesadaran di orang tua bahwasanya sekolah alam memang hadir dalam format yang sangat berbeda, dan ini perlu dipahami oleh seluruh orang tua dalam hal ini. Kepada ibu sekalian, kita bisa lihat lanjutkan untuk slide berikutnya, Uji. Kalau secara umum kita membagi di pesantren itu kita ada istilah kegiatan KBM. KBM itu berbicara tentang belajar pada umumnya. Itu padahal yang malam juga disebut KBM, kegiatan belajar mengajar, tapi pada umumnya kita menyebut kegiatan KBM untuk kegiatan di pagi hari atau di pagi dan sampai siang hari yang terkait dengan kognitif pada hal pelajaran-pelajaran yang bersifat umum. Ini materinya seperti di slide, pada umumnya seperti itu. Matematika IPA, geografi, dan sejarah bisa dikombinasikan, ekonomi, kewirausahaan. Jadi ekonomi pun diarahkan, misalnya pelajaran ekonomi ya diarahkan kepada kewirausahaan. Ada PAI, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Untuk kegiatan KBM pesantren pada umumnya, insya Allah di Sekolah Alam Tahfiz Al-Fatih, kita akan ajarkan anak-anak untuk langsung sorof di pelajaran bahasa Arab, masuk mufradat dan lain sebagainya, akidah dan akhlak. Tentu di level SMP kita berikan hal-hal yang bersifat pengenalan, tentunya belum terlalu dalam. Ya, ada fikih, kemudian ada ulumul Quran dan ulumul hadis, termasuk di dalamnya ada Quran dan hadis, dan sirah serta thaqafah Islamiyah. Adapun kegiatan KBM ke pesantren yang menjadi hal yang paling utama adalah tahsin tajwid dan tahfiz. Ya. Untuk 15 juz kita insya Allah ditargetkan untuk dalam waktu 3 tahun insya Allah. Adapun kegiatan yang menjadi ruhnya sekolah alam ya. Saya pernah berpesan kepada guru-guru di sekolah alam cendekia, kalau mau jaga sekolah alam tetap eksis dan tetap berkembang, jaga program-programnya. Kalau KBM nggak usah dijagain, dari dulu juga begitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Jadi yang harus dijaga baik-baik programnya, karena program ini merupakan wasilah gitu ya, atau sarana untuk mencapai tujuan. Jadi program-program yang ada nanti kita coba bedah sedikit arahnya ke arah mana gitu dalam 3 aspek ranah pendidikan ini. Yang pertama adalah ini hal mungkin masuk semua pesantren punya ini fantastik ya, bagaimana anak disambut ke sekolah itu atau ke pesantren itu dalam kondisi menyenangkan. Ini kesan pertama ya. Harus begitu menggoda ya. Karena ini penting sekali dalam proses pendidikan. Kalau bisa senang, kenapa harus dibuat lawannya senang lah, susah lah gitu ya. Jadi kita buat program yang menarik agar mereka betah di lingkungan sekolah, lingkungan pesantren dan sebagainya, termasuk pengenalan fasilitas dan segala macam, termasuk di dalamnya adalah pengenalan guru dan sebagainya, yang tentu dilakukan dalam kegiatan yang menyenangkan ya, yang menyenangkan dalam tataran SMP tentunya. Yang berikutnya adalah matrikulasi. Kepada ibu sekalian, dari pengalaman saya di sekolah alam, mobil khusus di kelas SMP, kita sering menjumpai adanya lag ya, adanya jarak antara kurikulum SMP dengan lulusan, atau karena berasal dari keberagaman sekolah asal santri di tingkat sekolah dasarnya, mungkin ada yang dari MI, ada yang mungkin dari STIT, ada yang mungkin dari sekolah negeri atau luar negeri. Mengharuskan pesantren melakukan matrikulasi biasanya selama 2 bulan untuk memverifikasi titik awal yang sama ya. Dalam hal ini yang perlu distandarisasi di pesantren alam tahfiz adalah kemampuan membaca Al-Quran secara standar, diverifikasi itu, karena tidak mungkin kita masuk langsung tahfiz gitu kan. Standarisasi, kemudian kognitifnya juga, tapi pada hal-hal yang mendasar tentunya misalnya matematika, tali batakonya, kemampuan membacanya, ya, dan lain sebagainya. Termasuk kemampuan dalam kemampuan fisik tentunya ya. Kemampuan fisik kita coba tingkatkan, kita coba seragamkan gitu ya, agar tidak terjadi problem pada saat memasuki kegiatan belajar mengajar
ala pesantren alam atau ala sekolah alam. Biasanya kita masuk di bulan Juli, kemudian di Agustus itu kita masuk pada 17 Agustus ya. Biasa kita kalau di SD itu memberi istilah program dengan istilah Indonesian Culture Festival. Ya Pak Uji di slide berikutnya. Kemudian ada International Culture Festival. Kalau di SMP tanda petik perayaan 17 Agustus direfleksikannya lebih mantap lagi lah bahasanya ya. Bagaimana mereka merefleksikan perjuangan para pahlawan, para ulama gitu ya, dengan sambil menyiapkan fisik, termasuk kognitif ya. Bagaimana mereka harus mengetahui sejarah perjuangan. Oke, untuk SMP, insya Allah titik tekan kita lebih mengarah kepada pelajaran IPS, sosial ya, pada sejarah ya. Kalau SD sudah IPA sudah cukup dieksplor di SD, di SMP itu biasanya kecenderungan eksplorasi pada tataran pelajaran-pelajaran sejarah, tanpa tentunya merupakan pelajaran-pelajaran seperti IPA dan matematika tentunya ya. Nah, di kegiatan Long March ini cukup menantang ya, cukup menantang, dan alhamdulillah ya Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah program-program ini sebenarnya sudah terverifikasi, jadi sudah cukup lama dieksekusi dulu di sekolah alam di Jakarta gitu, dari tahun 2006, 2007 sudah dieksekusi, dan sampai sekarang masih berjalan. Kalau memang momentumnya tepat ya, misalnya kadang-kadang ketemu Ramadan, kita nggak lakukan itu. Nah, kegiatan Long March ini salah satunya untuk persiapan fisik ya, di samping mental. Biasanya kelas 7 itu ya nangis-nangisan itu, karena agak jauh perjalanannya. Di fisiknya emang dibenahi, mentalnya juga dilatih. Tapi anak kelas 8 walaupun lambat ya, tapi karena mentalnya tahun lalu dia sudah terbangun, dia biasanya punya ketahanan gitu ya. Advantage question ya, ketahan malangannya sudah relatif lebih bagus dibandingkan anak-anak kelas 7. Jadi ini memang ada petik ospeknya anak kelas 7 gitu ya. Tapi untuk menyiapkan ke sana banyak kegiatan-kegiatan selanjutnya yang akan membutuhkan fisik yang cukup. Insya Allah secara umum verifikasi terhadap atau persiapan terhadap program-program sekolah alam, kalau istilah Caca tadi mungkin agak ekstrim gitu ya. Tapi secara verifikasi, kemampuan, kemudian secara prepare, latihan, nah ini insya Allah selama ini pun tidak ada masalah. Jadi kegiatan ini nanti sambil nonton film perjuangan dulu sebelum Long March, ada tausiah, nah baru kita Long March. Itu gambaran untuk kegiatan di awal tahun di JSD bulan Agustus ya, 17-an. Lanjut Pak Uji. Selanjutnya adalah kegiatan, ini coba saya urutkan berdasarkan dapatnya anak ya di sekolah alam masuk kelas 7 dapat apa aja. Kurang lebih memang akan sangat sama sekali ya dengan apa yang tadi diputarkan videonya dari Bu Cace ya, kegiatannya. Memang kita sedikit bedah lebih dalam. Tani ternak terpadu itu bagian dari proses pembangunan mental ya, mental, manajerial, ya, tanggung jawab, kedisiplinan. Ini merupakan, jadi arahnya bukan ke ansih ke tani ternak terpadu. Walaupun di sana ada targetan di mana menjadi bentuk stimulasi, siapa tahu atau bisa jadi ada sebagian anak-anak kita yang memang interestnya kepada dunia pertanian dan peternakan, nah bisa dikembangkan bakatnya. Tapi secara umum tani ternak terpadu ini diarahkan kepada mentality ya. Akhlak lagi, memiliki akhlak lagi, ke leadership lagi. Adakah tanggung jawabnya ini? Karena tani ternak terpadu ini harian bentuknya ya, harian. Kalau di pesantren insya Allah akan jauh lebih mudah lagi ini insya Allah tani ternak terpadunya, karena memang 24 jam mereka ada di pesantren gitu ya. Jadi pengawasannya akan lebih mudah. Bangun, tilawah, al-makturat, setoran gitu kan, sarapan. Nah mungkin sebelum masuk KBM ya biasa bisa kita buat regulasi untuk nengok ke pertanian, lahan pertanian yang menjadi kewajiban atau tanggung jawab dari setiap atau sekelompok santri ya. Insya Allah ya. Kalau kita diberikan rezeki lebih besar, ada tanah yang luas, nah insya Allah kita bisa istilahnya kerjasamakan bersama warga untuk mengelola. Nah, anak-anak hanya membantu di manajerialnya saja, di samping sambil belajar tentang apa yang ditanam di
di tanah milik pesantren tersebut. Nanti kita bagi hasil. Jadi dengan pengelola lahan dalam hal ini warga sekitar, insya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah apa ya? Entrepreneur Day ya. Jadi di sekolah alam itu memang tidak, atau sekolah alam secara umum tidak berorientasi lulusannya harus bekerja di suatu instansi dan sebagainya. Namun dia diminta atau diharapkan bisa memberikan sedikit pemahaman tentang bagaimana berbisnis atau mengatur manajemen bisnis, dalam hal ini manajemen kantin ya. Jadi kantin di sekolah alam, memang kalau kita berbicara kantin dalam sebuah sekolah itu ranahnya yayasan itu, karena itu bisnisnya yayasan. Nah, kita di sekolah alam karena memang insya Allah lah, rezeki dari Allah, ini kita share kepada anak-anak agar mereka juga mengelola kantin ya. Di waktu-waktu istirahat, tentu kantin kan dibukanya waktu istirahat. Nah, anak-anak yang mengelola, kembali ke kemampuan manajerial, amanah dan segala macam, mereka yang mengelola. Nah, nanti ada bagi hasil kah, ada dan lain sebagainya. Kalau seperti itu gambarannya. Entrepreneur di samping memberikan kemampuan kewirausahaan, ada ekonomi, ada pelajaran ekonomi kewirausahaan, juga termasuk di dalamnya adalah kemampuan manajerial, manajemen. Ya. Selanjutnya adalah di sekolah alam itu ciri khasnya adalah outing. Nah, karena di level SMP bagi teman-teman atau bagi orang tua atau bagi guru yang mungkin bekerja di sekolah alam sangat memahami bahwasanya outing di level SD itu memang kolaborasi dari seluruh mata pelajaran, dan itu memang sangat memungkinkan. Ya. Namun karena di SMP itu sudah mulai terjadinya orientasi atau tujuan dari pembelajaran yang relatif tidak bisa disatukan, maka kami memberikan keluangan kepada seluruh mata pelajaran untuk bisa memberikan outing. Jadi kalau IPA mau outing nih, aku guru IPA mau outing ke PPITEK, enggak gitu kan. Guru bahasa Arab nih mau outing, ya asal jangan ke Mekah, ya. Misalnya ke kampung Arab gitu kan, Fadal gitu kan. Atau bahasa Inggris nih mau outing kemana, itu diperbolehkan karena itu memberikan pelatihan ya. Biasa kita lihat di kursus-kursus bahasa itu mereka lakukan outing ketemu bule ya, tentu dengan adab dan sopan santun yang baik gitu ya. Itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran, karena bagi sekolah alam yang terpenting adalah anak mengalami sehingga memberikan pengalaman bagi mereka, insya Allah. Jadi nggak perlu yang namanya belajar itu harus di pesantren ANSI, karena memang pesantren itu cenderung biasanya lebih mengarah kepada aktivitas yang tertutup ya. Masuk pesantren sudah keluar 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu kan, itu pun perlu ke rumah. Namun di pesantren alam, outing atau aktivitas di luar pesantren, mengunjungi media belajar, tempat-tempat sumber belajar masih terbuka luas insya Allah. Kemarin di PMP kita coba ada kunjungan ke Curug gitu kan, ada kunjungan ke Curug, kita belum bisa lakukan berenang karena memang belum memungkinkan. Nah, itu gambaran bagaimana pesantren alam ke depannya akan memberikan ruang terhadap kegiatan atau program outing di pesantren alam. Selanjutnya adalah ada lagi olahraga sunnah. Ya. Kita coba masukkan yang namanya olahraga sunnah. Artinya olahraga yang memang Rasul sarankan, Rasul anjurkan kepada kaum muslimin untuk menguasainya. Di sekolah alam Cendekia, memang karena ini pesantren alam merupakan kelanjutan dari sekolah alam Cendekia. Alhamdulillah SKL ya, standar kelulusan siswanya sebenarnya itu cukup tinggi ya. Kita anak-anak kita ada yang sudah 1 kilometer berenangnya dengan 2 gaya ya. Anaknya Ustadz Huji ini luar biasa ini. Nah, kemampuan berenangnya sudah sangat bagus gitu kan. Dan mampu trepen itu bisa 1 jam itu kan. Ya mudah-mudahan mungkin ada yang mengenai ini berapa yang kecil ya, bagi kami besar ya insya Allah. Nah, di SMP-nya akan ditinggikan lagi tentunya. Nah, tinggikan lagi untuk berenangnya, mungkin ditambah gayanya, mungkin ditambah tantangannya. Kalau sekolah alam cukup memberikan tantangan. Bahkan ada yang
usulin itu kita di Pulau Seribu, kita antar pulau aja, bisa itu. Bisa ya. Itu ada bentuk-bentuk bagaimana program-program di sekolah alam tentunya untuk meningkatkan kapasitas anak ya. Di samping kalau di sekolah alam renang insya Allah sudah dianggap beres ya bagi anak-anak diharapkan. Kemudian memanah mereka sudah diperkenalkan sejak kelas 3. Jadi kelas 3 itu memang anak-anak di sekolah alam sudah dikenalkan di memanah. Kita mengenalnya dengan sekolah Selasa Ceria, di mana hari Selasa itu diisi kegiatan renang, antara 3 kegiatan ya renang, memanah dan outbound gitu ya. Jadi mau berenang sudah dianggap sudah cukup, kemudian memanah pun baru diperkenalkan dan akan ditinggikan lagi grade-nya di level SMP dengan menggunakan, kalau di SD itu kita panah standar ya, standar bow. Kalau di SMP kita akan menggunakan tradisional bow yang mungkin insya Allah akan dikolaborasikan dengan berkuda yang mudah-mudahan bisa menjadi horseback archery gitu ya. Bagaimana seorang pemanah sekaligus bisa sambil berkuda. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan tentunya. Selanjutnya adalah kegiatan Ansyita Ramadan ya. Banyak juga pesantren yang Ramadan malah libur. Saya menyebutnya ini sebagai kurikulum by momentum. Ya, ada kurikulum di mana atau kegiatan atau pembelajaran yang datangnya itu memang momentum. Contohnya waktu itu kita di sekolah kedatangan Badui gitu kan, itu hal yang luar biasa dan itu memang di sekolah alam kita mengenalnya dengan incidental moment yang jarang-jarang ya, berhenti belajar yang lain dulu nggak apa-apa, kita fokus kepada yang momentum ini yang luar biasa. Pernah juga di depan sekolahan ada pengaspalan, ada mobil besar yang mengaspal. Oke, kita lihat dulu momentum ini. Jangan-jangan Bapak dan Ibu belum pernah lihat mobil aspal yang besar kan. Nah, seperti itu. Atau pada saat jalan di kebun melihat kepompong sedang terbuka, keluar kupu-kupu, itu momentum, itu pembelajaran. Dia nggak bisa dilakukan, nggak bisa direncanakan dan sebagainya, itu momentum. Dan dalam hidup memang kita banyak sekali sebenarnya momentum. Nah, anak-anak kita ajarkan bagaimana menangkap momentum itu, termasuk Ramadan. Ramadan itu momentum dan kita berharap anak-anak santri Al-Fatih akan banyak berada di pesantren selama minimal 22 hari lah. Ya, karena nanti bapaknya mau pulang kampung, ibunya mau pulang kampung, nggak repot nganterinya kalau bapaknya udah di kampung gitu kan. Kita 22 hari kita akan maksimalkan Ramadan dengan target-targetan ya, tarawih dan boleh 1 juz. Ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dilakukan oleh para santri ya. Santri, pawai sambut Ramadan, takjil on the road ya, bagi-bagi makanan dan sebagainya. Sambil kita lakukan dengan itikaf dan sebagainya. Bahkan prinsipnya adalah Ansyita Ramadan ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilewati ya. Dulu saya pernah juga bawa anak-anak itu. Mereka mampu sekitar 5 juz dalam 1 hari pada saat itikaf itu. Insya Allah itu pernah dicapai ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah Ansyita Ramadan, ada outbound. Kita bedakan road outbound itu dengan kegiatan yang tadi Selasa Ceria ya. Karena memang kurikulumnya agak banyak atau kegiatan panahan olahraga sunnah. Kita bedakan karena memang genrenya agak berbeda. Kalau outbound ini lebih mengarah, kalau yang pertama tadi lebih banyak mengarah kepada skill, walaupun skill yang diberikan itu juga berdampak kepada psikologis maupun kematangan santri. Tapi kalau outbound ini memang lebih banyak lagi mengarah kepada penempaan karakter ya. Seperti outbound juga ada high impact, low impact. Mungkin orang memandang high impact itu artinya yang naik di ketinggian, naik di two-line bridge, yang tinggi-tinggi lah, itu disebut high impact. Kalau low impact itu yang bekerja sama. Mungkin orang berpandang bahwasanya anak SMP itu harus yang high impact gitu ya. Nah, justru malah kebalikan. Anak SD di level SD itu justru high impact-nya tinggi. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang dia lakukan itu secara personal. Sedangkan outbound di level kelas besar itu adalah low impact. Karena mereka harus berkolaborasi, berkomunikasi ya. Di kurikulum itu dikenal dengan 4C ya. Tadi kita bilang kolaborasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Kreativitas, kritis thinking. Nah itu sangat dibantu sekali atau sangat muncul sekali dalam kegiatan di
outbound low impact, konflik pada saat kejadian, karena kita kasih problematika, kasih tantangan, mereka harus pecahkan dalam waktu yang terbatas, akhirnya muncul konflik. Nah, ciri outbound itu adalah terjadinya refleksi oleh dalam hal ini fasilitator terhadap aktivitas santri. Jadi kalau ada kegiatan dilakukan santri kemudian selesai, kemudian ditinggalkan begitu saja, tanpa adanya refleksi apa yang dapat diperoleh, hikmah yang diperoleh oleh anak, maka itu disebut dengan permainan saja. Nah, jadi outbound itu adalah permainan yang direfleksikan. Jadi outbound tanpa refleksi adalah permainan. Sebab itu di sekolah alam, kegiatan outbound perlu dilakukan untuk mendapatkan insight pelajaran berharga dari setiap aktivitas yang dilakukan. Insya Allah kita akan lakukan di setiap hari Sabtu. Ya, termasuk beberapa kurikulum outbound di level SMP dan sudah pernah kita laksanakan dulu di sekolah alam di Jakarta, yaitu wall climbing, ya, ada canoeing, ya, itu bisa juga kalau memungkinkan ada camping dan sebagainya, ya, hiking, mountaineering ke gunung dan sebagainya, itu hal yang sudah menjadi kurikulum sekolah alam level SMP. Kepada ibu sekalian. Selanjutnya adalah historical trails of Java. Kalau Ibu Caca tadi menyebutnya sebagai young traveler. Nah, young traveler. Memang dulu saya sempat menuliskan dan bersama dengan sekolah alam di Jakarta itu 21 program pembentukan karakter di level sekolah menengah, gitu ya. Jadi sebenarnya ini disebut program pembentukan karakter karena memang ini dibentuk karakter. Historical Trails of Java ini saya ambil dari proposal yang dulu kami buat untuk perjalanan anak-anak kelas 7. Memang ini diberikan di kelas 7 untuk membreak bahwasanya outing level SMP itu skalanya sudah bisa ke Pulau Jawa, ke luar Pulau Jawa bahkan, ya. Nah, dalam hal ini kita coba lihat ke Pulau Jawa dulu, yaitu kegiatan yang dilakukan kelas 7 sebagai safari. Karena kita bentuknya pesantren alam, maka kita akan melakukan safari pesantren sambil belajar tentang sejarah masuknya agama-agama besar ke Pulau Jawa. Nanti kita bisa lihat di situ ada Masjid Cengho, ada Masjid Demak, ada masjid. Nah, ini kan kesamaannya rata-rata berada di pesisir utara Pulau Jawa. Bagaimana masuknya, banyak pembelajarannya yang bisa dilakukan didapat oleh anak-anak. Nah, ini dilakukan dengan backpacker, insya Allah. Ya, jadi tidak nanti jalan dari kota ke kota dengan transportasi umum. Ya, di level besar memang biasa kita lakukan itu agar mereka disiplin dengan kegiatan yang berjadwal atau dengan transportasi yang berjadwal. Jadi tidak leha-leha kalau pakai bis hibah atau transportasi personal itu biasanya bisa leyeh-leyeh. Tapi kalau pakai transportasi umum, salah satu hikmahnya atau kedisiplinan yang muncul jadinya, karena jadwalnya tidak bisa dirubah. Seperti itu. Jadi kita akan kunjungan ke pesantren-pesantren besar sambil belajar dan melihat kehidupan pesantren di sana, termasuk ada gontor, ada isyad dan sebagainya, insya Allah. Selanjutnya, Huji ada talent based boarding school sebagai sekolah atau pesantren yang mengedepankan bakat. Jadi kita alhamdulillah, kalau saya pribadi sudah ikut pelatihan sampai level promotor, ya. Promotor itu orang yang diharapkan bisa mengakses, walaupun saya masih tetap belajar di personality assessment, Stephen, dan talent mapping. Jadi insya Allah kita akan mencoba menerapkan assessment terhadap anak-anak kita dengan menggunakan personality assessment yang insya Allah kita lakukan kepada anak-anak kita di awal masuk dan setelah akhir. Ya, kalau talent mapping itu bisa dilakukan, memang disarankan dilakukan di usia 15 tahun, ya, setelah mereka mendapatkan simulasi dengan tani ternak terpadu, dengan outbound, dengan pelajaran-pelajaran. Nah, mereka nanti di-assess atau diobservasi dulu tentunya, dan terakhir di-assess sehingga SMA-nya bisa lebih terarahkan, ya. Karena memang penelitiannya itu 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan, termasuk saya, ya, termasuk moderator juga itu.
sekarang jadi ustadz gitu kan. Itu gambaran bahwasanya mungkin passionnya ngajar gitu kan, tapi kenapa masuk IPB, Institut Pendidikan Bogor bukan gitu. Ya, selanjutnya itu gambaran bahwasanya anak-anak kita sangat unik dan mereka memang sangat memerlukan sebuah pendekatan baru, sebuah paradigma baru dalam proses pendidikannya. Jangan sampai orang tuanya kagetan gitu ya. Kemudian ada presiden santri election, pemilihan presiden santri tentu dilakukan dengan ya kelas ini targetnya leadership ini dibangun di kelas 8, menjadi KPU-nya kelas 9 ya, menjadi KPU-nya kelas 9 tentu dengan struktur bagaimana pilkada ya, ada pencalonan yang merepresentatifkan dengan dibuktikan dengan dukungan misalnya 15 tanda tangan sebagai syarat gitu kan, sebagai syarat untuk menjadi apa namanya kandidat gitu ya. Kemudian ada debat, ada kampanye baik media sosial maupun persuasif ya, dan sebagainya sampai pemilihan hari pemilihan ya. Tentu panitianya tadi ada undangan, ada DPT gitu kan, ada undangannya, ada kartu suaranya, ada tintanya ya. Bahkan saya pernah waktu itu ngajar kelas 6, kebetulan pas banget sedang ngajarin statistik. Akhirnya saya melakukan di SMP itu ada KPU, ada preswa ya, disebut presiden siswa, pemilihan presiden siswa, kami melakukan sampling dan ternyata hasilnya benar. Itu kan bukti bagaimana sebuah ilmu itu diterapkan itu. Sedang ada pemilihan kok bisa dilakukan sampling dan hasilnya kenapa tepat. Nah, bisa dijawab dengan keilmuan. Selanjutnya ya, outing sosiologi kampung adat ini juga sangat penting biar anak-anak kita juga bisa melihat sisi lain dunia. Ya, dengan melihat belahan dunia lain ya. Seperti itu dalam hal ini masyarakat ya, mungkin sebagian orang melihatnya sebagai masyarakat tertinggal. Tapi mereka memilih hidup seperti itu pada hakikatnya. Alhamdulillah saya sudah sejak 2006 itu rutin ke Baduy dan ini sangat menyenangkan dan ini sangat bagus seandainya anak-anak bisa kita lakukan sana. Dan memang perjalanannya sangat jauh ya. Bisa sekitar Baduy dan Ciptagelar itu masing-masing perjalanan itu bisa sampai 6 sampai 7 jam. Ya, dengan melewati 8 bukit kalau di Baduy, kalau di Ciptagelar itu nanjak terus. Inilah pentingnya kenapa adanya long march di awal sebagai prepare kegiatan-kegiatan outing yang memang tidak bisa diakses dengan kendaraan. Dan banyak kearifan lokal yang bisa kita peroleh dari masyarakat kampung adat seperti ini. Itu luar biasa sekali. Kita punya beberapa referensi di wilayah Jawa Barat seperti Baduy di Banten, kemudian Kampung Naga di Tasikmalaya, dan di Ciptagelar di Gunung Halimun. 3 bisa jadi opsi anak-anak kita untuk melakukan outing sosiologi. Selanjutnya adalah ya, Idul Kurban. Sama seperti pada umum pesantren, kalau Idul Kurban mungkin ada sebagian yang dipulangkan gitu, atau ada sebagian masuk. Cuma kok kami melihatnya kalau di sekolah alam itu sangat penting untuk memperhatikan konten-konten yang sebetulnya anak kita tuh bisa diajarin gitu ya. Salah satunya adalah menyembelih kurban. Ya, anak saya kelas itu yang pakai baju merah, kelas 5 itu sudah menyembelih ya, sudah menyembelih kambing. Ya, sekarang rekornya sudah 8 kambing sudah dipotong. Tapi pada saat karena saya kebetulan kelas 7 sekarang, pada saat dia pesantren, saya telepon misalnya musrifnya atau ustadznya, saya minta agar anak saya ikut motong, tidak diperbolehkan gitu ya. Karena bagi mereka yang motong harus ustadz gitu ya. Sedangkan di sekolah alam, ini adalah pembelajaran berharga sekali. Untuk latihan ini Anda perlu 2 juta gitu, suruh beli kambing. Itu contoh di samping gitu. Ini anak-anak pesantren Al-Fatih kemarin, yang kami latih menyembelih bebek gitu ya. Tapi orang tuanya harus beli bebek lah, dengan bebek pesantren gitu kan. Itu gambaran bahwasanya dalam pembelajaran memang butuh modal. Ya nggak mungkin kita menyembelih itu tanpa modal kan. Nah, modal yang ada itu saat ini dalam hal ini konteks Idul Adha, anak-anak kita sebenarnya bisa belajar tentang
menyembelih atau menjadi panitia dan lain sebagainya, karena mereka akan berkurban ini adalah syariat Allah ya, dan disunahkan bagi setiap muslim untuk mengazimkan atau membesarkan. Dalam surat Al-Hajj saya katakan, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengazimkan syariat hati yang bertakwa gitu ya. Jadi anak-anak kita harus mencintai syariat gitu ya, mencintai seluruh kegiatan-kegiatan syariat, baik yang bersifat seperti sholat gitu kan, menjadi imam, seperti menjadi kan, kalau orang tuanya meninggal, insya Allah ada keberkahan tersendiri tentunya, mengimami sholat jenazah dan lain sebagainya kan. Ini hal-hal yang mungkin gitu. Tapi dalam Islam sebenarnya sangat dianjurkan agar kaum muslimin menguasainya. Nah, karena dia ya pada ya, mohon maaf ini jaringannya terkendala. Mangga Ustadz Abdul dilanjutkan. Sudah? Nah, masuk. Uji? Ya. Oke. Slide-nya bisa. Kita ya. Sebentar. Jadi banyak kewajiban-kewajiban syariah atau yang jatuhnya kepada personal yang sebenarnya sudah bisa kita latih kepada anak-anak kita, seperti menyembelih. Kalau pelajaran-pelajaran PAI seperti rukun Islam dan rukun iman, insya Allah kita selesaikan di SMP. Selesai itu. Termasuk ada beberapa materi seperti kalau rukun Islam kan sudah termasuk di dalamnya ada sholat berarti kan wudhunya juga sudah beres, ada saum, ada zakat, ada haji dan umroh. Berikutnya tambahan biasanya kita tambahkan di pelajaran seperti muamalah, ya, dagang, sekilas tentunya karena ini masih SMP ya Bapak Ibu. Tadi ada pertanyaan sedikit terkait dengan materi-materi yang ada, tentu kita akan takar dengan takaran siswa SMP. Seperti juga munakahat, ya, pernikahan itu nggak apa-apa dibahas sekilas, diperbolehkan dan nggak ada masalah dengan itu. Termasuk penyelenggaraan jenazah dari A to Z ya, dari mulai sebelum meninggal. Kalau penyelenggaraan jenazah, kalau kita ikut pelatihannya itu sebenarnya kan mulainya bukan saat setelah meninggal, nggak, tapi sebelum meninggal. Bagaimana mentalkinkan, ya, setelah meninggal bagaimana perlakuannya, bagaimana memandikan, bagaimana mengkafankan, sholatkan, sampai menguburkan. Itu saya sampai punya cita-cita itu SMP itu udah bisa latihan nguburin mayat itu kan. Nanti yang kira-kira rada-rada bagung nanti kita jadikan objeknya aja. Bapak sekalian, lanjut. Insyaallah. Selanjutnya adalah, jadi ini ada santri yang semangat sekali kemarin, udah dalam 2 minggu itu sudah motong 2 bebek dia. Karena saking ternyata menyenangkan, pas sembelih sekali, aku pengen lagi, Ustaz, gitu kan. Ada magang sama di seperti yang magang 1, magang 2, level SMP dengan jumlah yang pertama mungkin 5 orang, tapi selanjutnya dia masuk ke ranah yang bersifat 2 orang dan lebih juga mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat kesukaan. Jadi di magang pertama mungkin kita tidak berbasis kepada apa yang kamu memagang di mana, tapi mereka ditempatkan. Tapi magang kedua biasanya kita berikan pada pilihan kesukaan. Aku mau magang di
misalnya di toko kue, aku magang misalnya di bengkel, atau aku magang di animasi dan sebagainya, itu mulai kita apresiasi atau kita fasilitasi apa yang menjadi keinginan mereka. Itu magang pertama di kelas 7, magang kedua di kelas 8. Selanjutnya adalah ini ada OTPA 1 dan 2. OTPA itu adalah puncak. Jadi kalau ada pelajaran, kalau ditanya pelajaran KBM, ujiannya di mana? Kan di PAS tuh ya, ada penilaian akhir semester. Nah, pertanyaan kurikulum outbound penilaiannya di mana? Nah, kurikulum outbound penilaiannya adalah di OTPA, Tracking Fun Adventure. Ya, bagi sekolah alam ya, bagi guru-guru atau komunitas sekolah alam sangat mengenal dengan istilah OTPA, Tracking Fun Adventure. Jadi ada jalan hiking ke gunung, ada kegiatan yang menyenangkan, tentunya adventure yang menyenangkan. Nah, itu dalam kapasitas untuk mengakses pelajaran leadership yang diwakili dengan kegiatan outbound setiap pekannya. Jadi intinya di mana? Di OTPA ya. Pendirian tenda, kekuatan fisik, kestabilan mental, itu semuanya diuji di OTPA. Makanya kadang-kadang ada orang anak yang tidak ikut OTPA itu penilaiannya banyak yang tidak kita akses. Ya. Jadi seperti itu konsekuensinya kalau nggak ikut OTPA. Jadi kenapa kita sangat gebu-gebu agar setiap anak ikut OTPA, karena emang ada penilaian sedang pas lah gitu ya, Bapak Ibu dan Ibu aja. Kalau ada ujian bahasa Sunda, bela-belain itu semua hadir gitu kan, bisa nggak bisa pokoknya harus ikut Zoom atau apa gitu, agar ada nilainya. Begitu pula dengan OTPA. Nah, OTPA untuk SMP tidak bersifat camping on the spot ya. Kalau OTPA itu kan datang ke satu lokasi, camping ground, bermalam 2 malam atau 1 malam, ada jurit malam dan sebagainya. Ada kegiatan outbound. Kalau di SMP tidak ada kegiatan outbound karena bentuknya adalah moving ya, moving camping lah gitu ya. Camping yang bersifat bergerak. Itu OTPA pertama biasanya kalau kita di Jawa Barat nih posisinya di Gunung Gede. Jadi kita sampai ke Gunung Gede untuk daya tempuh kurang lebih 3 sampai 3 hari 2 malam ya. Kemudian OTPA keduanya di kelas 8 itu yang seperti tadi Bu Caca juga sampaikan, ada yang namanya susur pantai. Kenapa ada pantai? Kenapa ada gunung? Dalam outbound kita mengenal ada dua matra. Sebenarnya ada beberapa matra. Nah, matra yang kita perkenalkan adalah matra gunung dan matra pantai dalam hal ini. Oleh sebab itu kita punya dua kurikulum, karena banyak matra lain kan, matra padang pasir ya, seperti misalnya militer pada umumnya dia belajar di matra laut, matra pantai, matra padang pasir, matra gunung. Nah, kita karena SMP baru kenalkan dua matra saja, yaitu matra hutan dan matra pantai, karena tingkat survive-nya berbeda, kemudian peralatan yang dibawa pun berbeda. Ini juga membantu atau memberikan pengalaman baru pada siswa dalam manajemen diri ya, dalam manajemen diri dan manajemen packing sekaligus manajemen kegiatan. Seperti itu. Selanjutnya ada apa Pak Uji? Oh, iya. Ada riset ya, karya sesuai bakat. Jadi ada penelitian yang nanti lebih diarahkan ke sesuai bakat. Kalau SD, penelitiannya itu kalau di sekolah alam ada sekolah alam atau orang tua sekolah alam, di SD itu memang arah penelitiannya itu lebih mengarah kepada manajemen waktu dan manajemen stres. Dari konten mah kurang-kurang dikit nggak apa-apa. Yang penting anak bertanggung jawab, karena mereka baru sekali-sekalinya mengerjakan proyek jangka panjang yang dilakukan dengan sendiri. Kadang-kadang kasihan kalau ada orang tua yang tidak bisa menemani anaknya dalam proses penelitian, karena memang dia sendiri, sengaja dibikin sendiri. Jadi baru merasakan selama. Tapi kalau di penelitian di SD itu ada proyek yang agak panjang dan dilakukan sendiri. Ada pendampingan dengan guru kelas dan ada pendampingan dengan orang. Tapi kalau di SMP risetnya lebih sudah masuk wilayah konten. Ya, kontennya sudah mulai harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau SD belum. Itu perbedaannya. Jadi. Lanjut Pak Fuji. Kemaduan ada
karena waktunya terbatas, kita memang tidak memberikan atau memaparkan kurikulum secara detail. Sesungguhnya kita punya sedikitnya 8 sampai 10 karakter yang harus dimiliki anak pada saat dasar dalam hal ini, pada saat mereka bersekolah di pesantren alam. Yang terakhir adalah kemanfaatan bagi orang lain. Ya. Ada parameter kalau dalam bahasa Arab mungkin disebut muwasafat ya. Ada sifat-sifat yang harus dimiliki oleh anak-anak di SMP. Di kelas 9 dalam hal ini yang diujikan adalah yaitu nafi'un li ghairi, kemampuan dia untuk memberikan manfaat. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri sebenarnya tadi bagi anak-anak yang belum selesai regulasinya, belum punya kenyamanan diri, masih punya problem dengan dirinya. Nah, ini sebenarnya mungkin perlu effort yang lebih untuk bisa balance dengan atau seimbang dengan kurikulum pesantren alam, karena memang tantangannya cukup tinggi gitu ya. Nah, anak-anak di kelas 9 nanti diuji kemanfaatannya dengan program live-in, bagaimana kita menitipkan satu anak satu rumah di perkampungan. Ya, di daerah, tapi terverifikasi dari sisi keamanan ya. Yang pertama memang nomor 1 kegiatan sekolah alam itu yang pertama harus aman, safety. Yang kedua juga terukur ya. Nah, live-in ini kita ukur, setelah kita kalau di sekolah alam ada anak perempuan, kalau di pesantren alam mungkin tidak ya. Kalau di sekolah ada anak perempuan, nah biasanya kita titipkan di keluarga yang memang punya anak perempuan. Nah, kalau di pesantren alam ini kita akan titipkan mereka selama 7 hari 7 malam di sebuah kampung di pedesaan. Nah, kita akan lihat kemanfaatan mereka selama 7 hari 7 malam. Itu maaf. Mohon maaf. Itu yang disebut dengan live-in ya. Suaranya di Sudah bisa sekarang Pak Widi ya. Oke, sudah. Kemudian jadi live-in itu menguji kemanfaatan ya, insyaallah. Kemudian selanjutnya program berikutnya adalah memang sangat banyak program Bapak dan Ibu sekalian. Kita belum sepenuhnya bisa bedah. Ini program terakhir sepertinya ya. Ya, program terakhir itu kita akan, insyaallah kita akan, karena ini dulu sempat saya dan teman-teman membuat proposal umroh ya. Karena kenapa ada umroh? Karena memang ada pelajaran umroh ya. Selama ini ada pelajaran sholat kita lakukan, ada pelajaran saum kita lakukan, pelajaran zakat kita lakukan. Dan ada pelajaran haji dan umroh ya. Kita bingung nih. Nah, mudah-mudahan ada rezekinya. Insyaallah umroh menjadi salah satu program terakhir anak-anak yang bisa dinikmati oleh anak-anak kita di tahun ketiga di pesantren alam Muhammad Al-Fatih. Insyaallah rezekinya bagaimana? Seperti biasa di sekolah alam pada umumnya kegiatan-kegiatan outing itu diupayakan untuk bisa di fundraisingkan oleh orang tua dan siswa dalam hal ini. Nah, di sekolah alam insyaallah beberapa hobi yang anak-anak geluti, beberapa kegiatan seperti tani ternak terpadunya, hasil jualan di Idul Kurban itu bisa dijadikan sebagai tabungan untuk melaksanakan umroh dan segala macamnya. Dan juga seperti biasa bahwasanya anak-anak kita juga dilatih untuk membuat proposal pengajuan kepada atau proposal kerjasama, kemudian mereka presentasi, dan itu hal yang lumrah ya, yang biasa kita lakukan di sekolah alam sebagai modal mereka belajar, mereka beribadah sekaligus belajar bagaimana perjalanan umroh plus Turki ya, bagaimana ini pelajaran sirah dan thaqafah Islamiyah sekaligus bisa diperoleh di dalamnya, termasuk tadi pelajaran PAI, banyak yang bisa dipelajari ya. Kolaborasi kegiatan ini, misalnya belajar bahasa Arabnya sudah bisa kan, udah bisa tuh. Di sini juga udah mulai ya, dalam 2 bulan ini alhamdulillah anak-anak sudah mulai yang nggak menggunakan kosakata yang udah diajarin. Nah, itu ada hukumannya. Nah, insyaallah kita langsung ujikan materi-materi tersebut langsung di lokasi outing, dalam hal ini adalah Makkah Mukarramah gitu ya, dan Madinah Al Munawwarah.
mereka bisa berbahasa Arab, gitu kan. Mereka juga bisa melihat budaya, melihat langsung situs-situs bersejarah, merefleksikan sirah nabawiyah. Ini sangat penting bagaimana perjalanan umroh tidak anti belajar tentang beribadah, tapi juga dia merefleksikan langsung perjalanan dakwah Rasul. Jadi ini juga menjadi penting menguasai atau menghatamkan kitab sirah nabawiyah ya, sebagai materi di pelajaran sirah dan thaqafah Islamiyah. Tentu juga sekalian kita mampir ke tempat refleksi khalifahan terakhir umat Islam yang bisa kita lihat sebagai pembelajaran berharga bagi anak kita, yaitu ke Turki ya. Itu juga identik juga dengan atau selaras sekali dengan nama pesantren kita, yaitu Muhammad Al-Fatih. Mudah-mudahan dengan kegiatan penutup di umroh dan refleksi ini mungkin juga sebagai perpisahannya anak pesantren Al-Fatih, anak-anak kita bisa meniru qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, berikut juga prototipe atau contoh yang sangat dekat dengan zaman kita, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Gambaran program-program di pesantren Alam Muhammad Al-Fatih yang insya Allah sebagian besar sudah pernah kita eksekusi. Ada beberapa kegiatan yang belum memang, tapi insya Allah kita punya keyakinan Allah mudahkan dalam rangka untuk pendidikan anak-anak kita. Dan memang di sekolah alam juga, di pesantren alam kita juga menerima anak-anak yatim. Ini sebagai refleksi dari pembelajaran juga dari pembelajaran kekhalifahan Turki Utsmani, di mana ternyata pasukan terbaik yang menaklukkan Konstantinopel mereka adalah para yatim. Jadi Sultannya Muhammad Al-Fatih, Sultan ini berteman atau punya pasukan yang notabene-nya adalah anak yatim. Mereka adalah anak yatim yang dipelihara Sultan, sehingga julukan mereka atau yal-yal mereka kalau ditanya siapa ayah kalian, ayah kami adalah Sultan. Siapa ibu kalian, ibu kami adalah Turki. Itu adalah semangat yang benar-benar ditanamkan kepada para yatim. Makanya kita di sini memberikan kesempatan yang sangat luas kepada para yatim untuk bisa merasakan spirit Muhammad Al-Fatih, menanamkan kepercayaan diri, menanamkan keterampilan yang kedepannya juga insya Allah akan bermanfaat dalam konteks hidup di dunia dan di akhirat. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dan baik datangnya dari Allah SWT. Kurang datangnya dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.